guys, Bale Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series yang berjudul Money Heist Season 1. Money Heist adalah sebuah series yang bercerita tentang sekelompok perampok elit yang dipimpin oleh seseorang yang disebut Profesor. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Series ini dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang menjadi buronan polisi setelah berkali-kali melakukan perampokan bersama kekasihnya. Naasnya, perampokan itu gagal total dan berujung pada kematian sang kekasih. Wanita itu pun menjadi frustasi dan berniat kabur ke negara lain. Di tengah keputusasaannya, ia dihampiri oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Profesor. Profesor kemudian menawarkan sebuah bisnis di mana si wanita akan bergabung dengan kelompok perampokan elit yang akan melakukan perampokan terbesar di negara tersebut. Karena sudah tidak memiliki pilihan lain, si wanita itu pun akhirnya setuju untuk bergabung. Setelah itu, ia pun dikumpulkan bersama beberapa anggota lain. Profesor lalu mengajak mereka ke sebuah tempat yang menjadi markas mereka selanjutnya. Tak tanggung-tanggung, selama 5 bulan ke depan, mereka diharuskan mengikuti perkuliahan perampokan. Sehingga operasi perampokan nanti diharapkan akan berjalan mulus tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Pada pertemuan pertama, mereka memilih nama kota sebagai nama samaran. Anggota yang pertama bernama Berlin, seorang perampok yang sudah banyak melakukan perampokan besar. Oleh sebab itu, Profesor mempercayainya sebagai kapten. Anggota selanjutnya adalah Moskow, seorang perampok yang ahli dalam membuat lubang. Lalu ada Denver, anak dari Moskow yang ahli dalam bela diri. Kemudian ada Rio, seorang hacker yang sangat jenius. Lalu ada Helsinki dan Oslo yang merupakan veteran perang Serbia yang sangat terbiasa dengan segala jenis senjata. Selanjutnya ada seorang penipu bernama Nairobi yang sudah membuat uang palsu sejak berusia 13 tahun. Dan anggota yang terakhir adalah si wanita yang memilih nama Tokyo sebagai nama samarannya. Mereka semua direkrut oleh si Profesor yang sangat ahli dalam merencanakan perampokan dengan sangat matang. Profesor tidak memiliki catatan kepolisian atau daftar kependudukan sejak ia berusia 19 tahun. Oleh sebab itulah ia juga dijuluki sebagai hantu. Selama 5 bulan, Profesor mengajarkan semua detail penting terkait perampokan yang akan mereka lakukan. Profesor menegaskan bahwa mereka dilarang membunuh siapapun dalam operasi perampokan. Sampai akhirnya hari perampokan pun akhirnya tiba. Mereka menggunakan pakaian berwarna merah lengkap dengan topengnya yang khas. Kelompok perampokan ini akan melakukan perampokan di Badan Percetakan Uang Negara. Di sana mereka menyandra sebanyak 67 orang, termasuk pegawai dan para siswa yang sedang melakukan kunjungan. Salah satu siswi bernama Ellison Parker akan menjadi tawanan kunci untuk misi perampokan kali ini. Mereka pun mengumpulkan semua tawanan di aula gedung dan meminta mereka semua untuk menyerahkan handphonenya. Sesuai rencana dari Profesor, Rio dan Tokyo sengaja mengecoh para polisi dengan berpura-pura keluar dari gedung dan kembali masuk agar polisi mengira mereka semua terperangkap di dalam gedung. Padahal hal itu dilakukan agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk mencetak uang sebanyak 2,4 miliar euro. Namun saat eksekusinya, Rio ternyata terkena tembakan dari seorang polisi. Hal itu pun membuat Tokyo marah dan menjadi tidak terkendali. Profesor dan Berlin pun mengetahui kalau ternyata Rio dan Tokyo selama ini diam-diam telah menjalin hubungan. Dan hal itu sangatlah ditentang oleh Profesor. Karena bagaimanapun juga hubungan mereka akan mengganggu kelancaran rencana perampokan.
Setelah itu, seorang penyidik kepolisian bernama Raquel Murillo ditugaskan untuk menangani kasus tersebut. Di sana, ia juga bertemu dengan seorang intel negara yang bernama Prieto. Raquel lalu diminta untuk bernegosiasi dengan pihak perampok yang berada di dalam gedung, di mana telepon itu akan langsung terhubung dengan profesor. Sayangnya negosiasi itu ternyata tidak menghasilkan kesepakatan di antara keduanya. Setelah itu, Berlin meminta semua tawanan untuk mengganti pakaian mereka dengan baju yang sama seperti perampok. Pada malam harinya, Prieto mendatangkan pasukan khusus yang akan menerobos masuk ke dalam gedung. Namun rencana itu ternyata tidak disetujui oleh Raquel karena akan membahayakan semua tawanan yang berada di dalam. Prieto lalu menjelaskan kalau salah satu tawanan yaitu Ellison Parker adalah anak dari duta besar Inggris. Jika mereka tak melakukan apapun untuk menyelamatkannya, maka peperangan antar negara akan terjadi. Semua itu ternyata sudah diprediksi oleh profesor. Jadi mereka pun meminta Ellison untuk menelpon pihak kepolisian dan mengatakan kalau semua tawanan saat ini berpakaian persis seperti perampok. Nah, hal itu tentu saja akan membuat pihak kepolisian menjadi bimbang karena jika mereka menyerang sekarang, mereka bisa saja menembak para tawanan yang tidak bersalah. Alhasil, semua pasukan khusus pun diminta mundur oleh pihak kepolisian. Setelah menggagalkan rencana pasukan khusus, para tawanan pun diminta untuk mulai bekerja mencetak uang sebanyak mungkin. Di sisi lain, Raquel pun pergi ke kafe dekat gedung untuk mengabari ibunya. Tak disangka profesor berada di sana dan meminjamkan handphonenya pada Raquel. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Raquel pun menggunakan handphone profesor untuk menghubungi ibunya. Keesokan harinya, Berlin membawa seorang tawanan bernama Monica untuk mengumumkan sesuatu di luar gedung. Mereka semua menggunakan pakaian yang sama persis sehingga polisi tidak bisa menembak mereka. Monica mengumumkan kalau ada 67 sandera di dalam gedung dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu, mereka pun kembali masuk ke dalam gedung. Beberapa tawanan pria kemudian diminta untuk membuat lubang sesuai dengan arahan dari Moskow. Sedangkan beberapa dari mereka juga diberikan kesempatan untuk membuat sebuah video untuk keluarganya. Nah, khusus untuk Ellison, ia dijaga langsung oleh Rio. Namun, perhatian Rio pada Ellison ternyata membuat Tokyo cemburu. Saat mereka sedang berdebat, Ellison tiba-tiba mengaktifkan handphonenya. Polisi yang berada di luar langsung menangkap sinyal dari Ellison dan menyadap handphonenya. Dari kamera handphone tersebut, polisi bisa merekam apa yang sedang terjadi di dalam gedung. Rio yang melihat hal itu langsung merebut handphone tersebut dan dilemparkan keluar gedung. Sayangnya dari rekaman tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi wajah Rio dan melihat beberapa hal di dalam gedung. Dengan informasi itu, Raquel pun kembali menghubungi profesor dan mengatakan kalau mereka telah mengidentifikasi wajah dari salah satu perampok. Karena hal itu, profesor meminta Berlin untuk menggeledah semua tawanan dan memastikan agar mereka semua tidak memegang handphone. Setelah itu, para tawanan diberikan makanan untuk masing-masing orang. Saat itu, seorang tawanan bernama Arturo berkata pada Monica kalau ia memiliki handphone di jaketnya yang berada di dalam ruangan kerjanya. Monica adalah sekretaris sekaligus selingkuhan Arturo yang sekarang sedang mengandung bayi mereka. Setelah sarapan, semua tawanan pun digeledah satu persatu. Monica yang menderita penyakit kepanikan serius meminta izin untuk dipisahkan dari para tawanan. Rio pun akhirnya mengaku pada Berlin perihal apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Berlin lalu marah pada Rio dan memintanya untuk memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Scene lalu beralih memperlihatkan profesor yang kembali menemui Raquel. Profesor terus mencoba mendekati Raquel dan mencoba mengintip sesuatu di handphone Raquel. Namun ia pun terciduk oleh Raquel yang langsung menggeledah profesor di hadapan semua orang.
Sayangnya Raquel tak menemukan barang-barang mencurigakan dari profesor dan bahkan sang pemilik kafe mengaku mengenal profesor sejak lama. Karena merasa malu dan bersalah, Raquel pun akhirnya pergi meninggalkan kafe tersebut. Kemudian Denver masuk ke dalam ruangan sambil membawa obat-obat untuk orang-orang yang sakit. Tak lama kemudian Berlin datang menghampiri mereka. Berlin lalu menyuruh Monica untuk kembali ke tempat tawanan yang lain. Di sisi lain, Tokyo juga melihat Rio yang baru habis dipukuli oleh Helsinki. Tokyo pun marah dan menembak beberapa CCTV di dalam gedung. Ia pun menelpon profesor dan mengancam akan membunuh siapapun yang berani menyentuh Rio. Nah, dari sini konflik internal di dalam kelompok pun mulai melebar. Seluruh anggota kesal pada sikap Tokyo yang dinilai selalu mengacaukan rencana karena urusan pribadinya. Sementara itu, Denver yang diperintahkan untuk membunuh Monica tidak tega melakukannya sehingga ia hanya menembak kaki Monica dan menyembunyikannya di ruangan berangkas. Di sisi lain, Ibu Raquel terlihat panik saat cucunya tiba-tiba menghilang. Ia pun mencoba menelpon Raquel, namun tak ada jawaban. Ia pun menelpon nomor yang baru menelponnya tempo hari, dan nomor itu adalah nomor profesor. Profesor lalu pergi ke tenda polisi di depan gedung dan memberikan teleponnya pada Raquel. Raquel yang panik tidak sadar kalau ia membawa handphone profesor. Profesor lantas memanfaatkan kunjungan itu untuk melihat semua yang ada di tenda polisi tanpa dicurigai oleh siapapun. Sementara itu, Tokyo dan yang lainnya terlihat marah ketika mengetahui kalau Berlin telah menyuruh Denver untuk membunuh salah satu tawanan. Mereka kecewa karena Denver telah melanggar peraturan yang dibuat oleh profesor. Bahkan Moskow yang mendengar hal itu juga langsung terkena serangan jantung. Ia merasa menyesal karena membiarkan putranya menjadi seorang pembunuh. Saat sampai di rumahnya, Raquel melihat anaknya baru saja pulang bersama mantan suaminya. Ia pun sangat marah karena takut mantan suaminya akan melakukan sesuatu yang tidak baik pada putri mereka. Setelah itu, Raquel pun pergi ke kafe untuk mengembalikan handphone milik profesor. Di dalam kafe, Raquel merasa bersalah pada profesor karena kemarin sempat menuduhnya. Namun, berkat image baik yang ditampilkan profesor, Raquel menjadi lebih terbuka kepadanya. Tak lama kemudian, rekan kerja Raquel yang bernama Angel tiba-tiba datang dan mengajak Raquel untuk kembali ke tenda kepolisian. Di sisi lain, Denver pergi ke ruangan berangkas untuk mengobati luka di kaki Monica. Saat Denver ingin mengeluarkan peluru di kakinya, Monica melarangnya. Ia takut jika ia tak kuat menahan rasa sakit dan akan membahayakan bayinya. Moskow yang baru sadar teringat akan kesalahannya karena telah mengajak Denver dalam misi itu. Ia pun berjalan ke aula dan membuka pintu gedung tersebut. Denver yang melihat hal itu segera menahan ayahnya dan mengatakan kepada ayahnya kalau ia tak membunuh siapapun. Barulah setelah itu ayahnya bisa bernafas lega setelah Denver mengajak ayahnya untuk pergi melihat keadaan Monica. Setelah kejadian itu, Moskow meminta izin untuk bisa keluar menghirup udara segar. Denver pun mengajak beberapa tawanan untuk keluar lengkap dengan topeng mereka. Nah, saat mereka sedang menghirup udara segar di atap gedung, Arturo tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Denver dan ayahnya tentang Monica. Ia pun marah dan membuat keributan. Nah, karena merasa panik, Denver dan Moskow berpura-pura berlutut agar dianggap sebagai tawanan. Namun, Arturo tetap mengamuk sambil menodongkan pistol palsu yang ia pegang. Nah, hal itu pun membuat pasukan khusus salah paham mengira Arturo sebagai perampok. Dengan perintah dari Raquel, pasukan khusus pun menembaknya. Di saat itulah polisi baru mengetahui kalau yang mereka tembak adalah tawanan. Arturo lalu dibawa kembali ke dalam gedung dan diberikan pertolongan pertama oleh para perampok. Raquel yang merasa bersalah lalu menelpon pihak perampok
untuk meminta izin agar tim medis bisa masuk ke dalam gedung. Hal itu pun ternyata diizinkan oleh profesor. Pada malam harinya, 2 anggota tim medis dan Angel masuk ke dalam gedung. Di saat yang sama pula, kedua polisi lainnya juga menyelinap masuk melalui lubang ventilasi. Profesor yang memantau semuanya dari CCTV langsung mengenali Angel sebagai polisi. Profesor pun langsung menghubungi Berlin dan yang lainnya dan mengatakan kalau orang yang berkacamata adalah seorang polisi. Sesuai dengan rencana mereka, saat penggeledahan dilakukan, tim perampok langsung memasangkan penyadap suara di dalam batang kacamata yang digunakan oleh Angel. Sampai saat ini, semua rencana profesor berjalan dengan cukup baik. Dan part 1 pun akhirnya selesai. Kalau kalian suka dengan series ini, komen sebanyak-banyaknya ya, biar Mimin makin semangat buat ngelanjutin seriesnya. Mimin harap kalian semua suka ya dengan alur cerita kali ini, dan sampai jumpa. Bye!